Anak kembar malu bertanya, "Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Terima kasih yang sudah mampir ke channel ini." Tanpa memperlambat waktu, langsung saja kita meluncur ke dunia dongeng. Di dalam menara, Lin Zi dan 3 wajah pria lainnya sudah memucat, sementara ada jejak darah di semua bibir mereka. Ketika mereka menatap kanopi bercahaya yang meledak tepat di depan mereka, guncangan gelombang memancar ke mata mereka. Pemandangan sebelumnya itu terjadi terlalu cepat, menyebabkan mereka tidak tahu apa yang terjadi. Pertama, Lin Dong telah menembus titik pusat formasi pertahanan mereka di bawah ini. Setelah itu, mereka kehilangan kendali atas paviliun klan. Cahaya apa itu? Ini sangat menakutkan, bahkan formasi pertahanan tidak bisa menghentikannya sama sekali. Ucap seorang tetua berseru kaget. Sepertinya, ini serangan lain yang dilakukan oleh Lin Dong. Kata sesepuh lain agak tidak pasti. Mustahil. Bajingan kecil itu tidak mampu melakukan serangan yang kuat. Dia pasti menggunakan beberapa trik tersembunyi. Ucap Lin Zi lalu segera memahami situasinya dan berkata, dia benar-benar tidak percaya bahwa Lin Dong mampu melakukan serangan sekuat itu. Lagi pula, kekuatan gabungan mereka sudah cukup untuk menyamai seorang praktisi manifestasi puncak. Jika mereka masih gagal menghentikan serangan Lin Dong, lalu seberapa mengerikan Lin Dong ini? 3 tetua lainnya melepaskan tawa sedih ketika mereka menatap kanopi yang meledak itu, sebelum mereka berkata, apa yang harus kita lakukan sekarang? Titik pusat telah dihancurkan dan kami tidak lagi bisa mengetahui apa yang terjadi di dalam paviliun klan. Jika kita masuk ke dalam paviliun klan untuk memperbaiki titik pusat sekarang, Lin Dong mungkin akan menyerang kita. Ucap salah satu tetua. Orang tua ini ragu, bahwa dia akan memiliki keberanian untuk melakukannya. Lagi pula, bagaimana status kita dalam klan? Kemarin, anggota keluarga cabang yang rendah itu harus tunduk kepada kami setiap kali dia melihat kami. Apakah dia benar-benar berani menyerang kita? Lin Zi tertawa kecil ketika dia berkata. Namun, meskipun tawa itu masih melekat di wajahnya, ekspresi Lin Zi berubah dan dia tidak berani mengambil inisiatif dan menuju ke paviliun klan. Berdasarkan tindakan Lin Dong selama 2 hari terakhir, ia jelas individu yang agak kejam dan pendendam. Oleh karena itu, dia tidak yakin apakah Lin Dong akan benar-benar menyerangnya jika dia menerobos masuk ke paviliun klan. Meskipun dia berada pada tahap manifestasi tingkat lanjut dan dia secara alami tidak sangat takut pada Lin Dong, trik tak berujung dari Lin Dong menyebabkan dia menjadi sedikit waspada. Selain itu, dia masih tidak dapat memahami apa yang terjadi sekarang. Bagaimana Lin Dong dapat dengan cepat menghancurkan formasi pertahanan dan titik pusat tepat di bawah hidung mereka, dan ia bahkan berhasil lolos dari deteksi mereka? Tanya salah seorang tetua. Ketika mereka melihat bahwa Lin Zi tidak bergerak, 3 tetua yang tersisa melepaskan tawa sedih. Sepertinya, rencana mereka kali ini telah gagal bahkan sebelum turun dari tanah. Di dalam goa klan, Lin Dong tertawa kecil ketika dia menatap titik pusat gua batu yang baru saja dia hancurkan. Setelah titik pusat dihancurkan, formasi defensif secara bertahap mulai meredup. Jelas, seseorang memanipulasi string di balik kejadian ini. Bajingan tua itu, Lin Zi, ketika aku meninggalkan goa klan, aku akan membuat kamu menyesali ini. Ucap Lin Dong dengan sungguh-sungguh bergema. Dia bukan orang yang mau membiarkan orang lain mengambil keuntungan darinya. Sejak itu Lin Zi ingin membunuhnya, dia akan memastikan bahwa Lin Dong akan membayar untuk ini. Ucap Marten kecil. Saat ini, Little Marten sekali lagi melesat keluar dari jimat batu, sebelum duduk di bahu Lin Dong. Mata itu menyapu goa klan, sebelum akhirnya berhenti pada sosok berdarah itu, penuh dengan niat membunuh, melayang di udara. Itu adalah wayang jiwa darah. Sepertinya Lin Dong jelas menyadari kekuatan formasi yang diaktifkan, oleh karena itu, ia segera memanggil wayang jiwa darahnya dan secepat kilat memutuskan hubungan yang Lin Zi miliki dengan paviliun klan. Pertama, ingat boneka jiwa darah ini. Niat membunuh orang itu terlalu berlebihan dan kamu benar-benar tidak dapat menekannya berdasarkan kekuatan kamu saat ini.
Oleh karena itu tidak bisa meninggalkan jimat batu terlalu lama, kalau tidak, kamu mungkin menderita serangan balasan, ucap Marten kecil. Iya, jawab Lindong. Lindong mengangguk. Wayang jiwa darah ini adalah kartu andalan yang paling kuat. Bahkan jika dia bertemu dengan seorang praktisi tahap nirvana asli, dia bisa menggunakan boneka jiwa darah ini untuk membalikkan keadaan. Namun, satu-satunya kelemahan adalah bahwa niat membunuh boneka jiwa darah ini terlalu kuat. Karena itu, berdasarkan kemampuannya saat ini, dia tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya. Meskipun dia hampir tidak bisa mengendalikannya dengan kekuatan jimat batu, itu hanya untuk waktu yang terbatas. Oleh karena itu, setelah beberapa saat, wayang jiwa darah itu akan melarikan diri dari kendalinya dan menjadi mesin pembunuh yang gila. Lindong melambaikan telapak tangannya, sebelum kekuatan hisap segera menyembur keluar dari telapak tangannya dan langsung menyedot boneka darah jiwa yang melayang-layang di udara. Akhirnya, itu berubah menjadi cahaya berdarah dan terbang ke jimat batu di dalam telapak tangannya. Setelah dia selesai, Lindong dengan lembut mengetuk telapak tangannya. Kemudian, dia berbalik sebelum mulai dengan sungguh-sungguh pada 4 bola yang bersinar di atas kanvas yang bersinar itu. Saat ini, dia akhirnya bisa mengamati keempat treasures jiwa bumi ini dalam damai. Harta karun jiwa pertama yang paling dekat dengan kiri, tampak seperti pedang lembut. Warnanya merah darah dan ujung-ujungnya yang bergerigi membuatnya tampak seperti ular berdarah berbisa. Sementara itu, sensasi mematikan muncul darinya. Sebagai Lindong menatap pedang timbangan darah lembut itu, yin energi bergelombang di atasnya, sebelum itu benar-benar berubah menjadi piton berdarah kecil. Pemandangan ini menyebabkan Lindong tanpa sadar menelan ludahnya. Dia tidak pernah menyangka bahwa Blood Scales Soft Sword benar-benar memiliki kekuatan spiritual yang kuat. Harta karun jiwa ini cukup bagus dan sepertinya jiwa peralatan di dalam sepenuhnya terbentuk. Berdasarkan skala itu harus terkait dengan piton darah kuno iblis. Jika kamu memiliki harta jiwa ini, ketika kamu berperang melawan orang lain, kamu dapat langsung menyatukan aura kamu dengan pedang dan berubah menjadi piton darah kuno iblis. Ini sangat kuat. Marten kecil duduk di bahu Lindong lalu mengatakan. Lindong mengangguk. Namun, dia tidak mahir menggunakan pedang lunak untuk bertarung. Segera, dia menunduk dan melihat ke bawah. Harta jiwa di bawah adalah cangkang kura-kura kekuningan. Cangkang kura-kura itu hanya seukuran telapak tangan seseorang dan dipenuhi dengan prasasti aneh yang tak terhitung jumlahnya. Itu memberi sensasi yang sangat solid dan kuat. Ini harus dibuat dari cangkang penyu inti bumi kuno dan memiliki sifat pertahanan yang sangat kuat. Bahkan melawan musuh yang lebih kuat darimu, dia akan kesulitan menembus pertahananmu. Ini benar-benar seperti sendok emas padat. Marten kecil berbicara sekali lagi. Orang bisa mengatakan bahwa itu memiliki penglihatan yang jauh lebih tajam daripada Lindong. Hanya dengan satu tatapan, ia dapat melihat sifat dan penggunaan dari Soul Treasures ini. Lindong diam-diam kagum di dalam hatinya. Harta jiwa bumi ini benar-benar luar biasa. Dibandingkan dengan Soul Treasures yang dia miliki sebelumnya, mereka benar-benar berada pada level yang berbeda. Dari 2 treasures jiwa yang tersisa, satu adalah tombak panjang hitam. Menurut Little Marten, tombak itu dibuat dari tulang iblis kuno dan itu sangat tajam. Lindong melirik ujung tombak itu. Kilatan hitam yang berkilauan di ujungnya menyebabkan seseorang seperti dia itu, yang telah menguasai Great Sun Thunder Body, merasakan dingin di punggungnya. Jika dia bertarung melawan seseorang yang memiliki tombak hitam ini, dia harus ekstra hati-hati dan dia tidak bisa lagi mengandalkan tubuh fisiknya yang kuat untuk mempertahankan diri. Harta karun jiwa bumi terakhir adalah rompi abu-abu. Cahaya berombak di atasnya samar-samar mengeluarkan gambar seekor beruang purba. Sepertinya itu adalah harta bumi jiwa defensif yang tidak kalah dari cangkang kura-kura itu. Setelah dia selesai memeriksa keempat treasures jiwa ini, Lindong tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan air liur. Di antara mereka berempat, sepertinya dia menyukai tombak hitam dan cangkang kura-kura. Memiliki satu untuk ofensif dan yang lainnya untuk di pertahanan, adalah sangatlah sempurna. Jika dia bisa mendapatkan keduanya, potensi pertempurannya pasti akan melonjak. Namun,
Yang menyebabkan dia ragu adalah dia hanya bisa memilih salah satu dari mereka. Karena itu, dia sedikit gelisah saat ini. Lindong menatap keempat Soul Tracer ini, sementara ekspresinya berubah serius. Ketika melihat ekspresinya, Marten kecil tidak berani mengganggunya juga. Segera, sosoknya melayang ke depan sebelum melambaikan cakarnya dan benar-benar meniup kabut Yuan Power yang menutupi mereka. Ketika kabut ini berhamburan, sebuah arena batu besar muncul di depannya. Keempat harta karun jiwa ini melayang di atas arena batu ini. Namun, karena mereka memiliki kekuatan spiritual yang kuat, mereka semua terbang di sekitar dan melintasi kanvas yang bercahaya. Saat ini, ketika Lindong mendengar keributan, dia juga mengangkat kepalanya dan berbalik untuk melihat arena batu besar itu. Kemudian, urat-uratnya menyusut dengan keras ketika dia fokus pada titik pusat arena batu itu. Di tempat itu, ada benda hitam seukuran telapak tangan. Mata Lindong berbinar. Setelah melihat lebih dekat, dia akhirnya menyadari bahwa benda hitam adalah patung bukit gunung kecil. Itu ditempatkan di atas arena batu itu dan itu tampak seperti benda dekoratif. Saat dia melirik patung bukit hitam yang seperti dekorasi, Lindong segera memalingkan muka. Namun, seolah-olah tubuhnya tiba-tiba tersentak, dia tiba-tiba berbalik sebelum menatap tepat ke objek di bukit hitam itu. Pada saat sebelumnya, dia benar-benar merasakan sensasi akrab yang terpancar dari objek itu. Getaran itu menyebabkan Lindong terkejut dan dia tidak lagi memiliki mood untuk peduli dengan empat treasures jiwa lainnya. Segera, dia dengan cepat mengambil 2 langkah ke depan sebelum dia menatap langsung ke bukit hitam itu, yang tampaknya tidak memiliki kekuatan spiritual sama sekali. Apa itu? Lindong menunjuk ke bukit hitam itu saat dia bertanya pada Little Marten. Itu, Marten kecil tertegun ketika melirik ke bukit hitam mini itu. Akhirnya, ia menggelengkan kepalanya sebelum berkata, itu seharusnya hanya dekorasi. Seseorang tidak dapat menyalahkan Little Marten karena menganggapnya demikian. Lagi pula, semua benda di sini dipenuhi dengan energi spiritual. Hanya bukit kecil itu yang berdiri sendirian di atas arena batu dan itu tampak seperti benda dekoratif. Ketika dia mendengar kata-kata itu, Lindong perlahan menggelengkan kepalanya. Meskipun sensasi itu sangat lemah, dia yakin bahwa dia tidak salah. Segera, dia diam-diam merenung sejenak, sebelum telapak tangannya secara bertahap mencengkeram bukit hitam kecil itu. Saat dia mencoba mengangkatnya, sedikit kejutan melintas di mata Lindong. Itu karena dia menyadari bahwa dia tidak dapat memindahkan bukit kecil itu sama sekali. Dengan kekuatan Lindong, dia bahkan bisa mengangkat batu berukuran raksasa. Namun, saat ini, bukit mungil misterius seukuran telapak tangan ini tidak bergerak sama sekali. Heh, sepertinya aku salah, ucap Marten kecil. Ketika melihat pemandangan ini, ekspresi Little Marten berubah semakin serius. Itu sangat menyadari betapa kuatnya tubuh fisik Lindong. Namun, sekarang, objek yang tampaknya tidak signifikan ini mampu menentang kekuatan fisik Lindong. Karena itu, agak konyol untuk menganggapnya sebagai dekorasi belaka. Kegembiraan melintas di mata Lindong saat dia menatap bukit hitam kecil yang misterius itu, sebelum dia perlahan berkata, objek itu haruslah harta karun jiwa bumi juga. Ucap Lindong. Soul Tracer, ucap Marten kecil terkejut. Mendengar apa yang dikatakan, Marten kecil juga terkejut. Tatapan penasaran menyapu matanya dan ia menggunakan cakarnya untuk mengetuk ringan di bukit hitam kecil itu. Setelah itu, mencoba mengikuti tindakan Lindong, ia mencoba mengangkat gunung hitam kecil ke atas. Namun, benda aneh ini tidak bergerak sama sekali. Tampaknya tertanam di batu besar di bawahnya. Benda yang aneh. Tidak ada gelombang energi yang memancar darinya juga. Selain itu, jika itu benar-benar harta karun jiwa, menurut situasi khusus seperti itu pasti akan diambil oleh seseorang dan tidak ditinggalkan di sini seperti ini, kata Little Marten dengan bingung. Biarkan aku mencoba melihat apakah aku bisa memindahkannya secara telekinesis, ucap Lindong. Perhatian penuh Lindong sedang ditarik ke bukit hitam kecil yang misterius. Dia kemudian menggunakan jarinya untuk menembakkan sinar Yuan Power, yang menelan bukit hitam kecil itu.
Namun, apa yang terjadi selanjutnya membingungkan Lindong dan Little Marten. Di bawah pengikatan Yuan Power, bukit hitam kecil itu tidak bergerak sedikit pun seperti sebelumnya. Sama sekali tidak ada kejadian aneh atau tanda-tanda Soul Tracer dipindahkan secara telekinesis. Berdasarkan perilakunya, sepertinya bukit hitam kecil ini tidak memiliki sifat yang unik. Namun, Lindong mengerti bahwa perasaan yang dia rasakan sebelumnya bukanlah kesalahan. Setelah bergumam sendiri, Lindong menarik Yuan Power-nya. Kemudian, dia mencoba menggunakan energi mental untuk menerobos ke bukit hitam kecil. Namun, menghadapi objek misterius ini, bahkan energi mental perseptif yang sangat tinggi tidak bisa merasakan apapun. Jadi, itu adalah sesuatu yang bermasalah bagi Lindong. Jika objek ini tidak dapat diangkat atau dipindahkan secara telekinesis oleh Yuan Power atau mental energy, maka bukankah itu hanya dekorasi? Tidak heran, tidak ada yang tertarik pada objek ini. Aku khawatir tidak ada satu orang pun di Lin Clan yang dapat memindahkan objek ini. Little Marten menggerutu. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Jangan bilang bahwa kamu masih ingin membuang waktu untuk itu. Menurut pendapat aku, objek ini membutuhkan semacam teknik telekinesis khusus. Jika tidak ada yang bisa memindahkannya. Marten kecil memandang Lindong dan berkata. Lindong perlahan menggelengkan kepalanya dengan pandangan merenung di wajahnya. Sebelumnya, dia yakin bahwa dia merasakan gelombang energi yang akrab dari bukit hitam kecil. Gelombang energi semacam itu bukanlah Yuan Power atau mental energy. Namun, itu sepertinya mengandung jejak kekuatan yang merupakan campuran antara dua jenis kekuatan ini. Jejak Yuan Power dan energi mental. Tiba-tiba, Lindong kaget dan mengangkat kepalanya tiba-tiba. Mungkinkah menjadi esens Yuan Power? Ucap Lindong. Setelah menemukan pemikiran ini, siraman kegembiraan muncul melalui mata Lindong. Dengan membalik telapak tangannya, Matraying Spirit Accumulation muncul. Setelah melihat ini, Marten kecil tertegun. Setelah beberapa saat, seolah-olah itu menyadari sesuatu, Little Marten kemudian berkata, mungkinkah bukit hitam kecil ini membutuhkan esens Yuan Power untuk dipindahkan secara telekinesis? Marten kecil heran akan hal ini. Bagaimanapun, bahkan itu tidak dapat menghasilkan energi khusus seperti esens Yuan Power. Jadi apa sebenarnya gunung hitam misterius itu, yang sebenarnya mengharuskan esens Yuan Power dipindahkan secara telekinesis? Ucap Marten kecil. Aku tidak terlalu yakin, tapi kita bisa mencobanya, ucap Lindong sambil menggelengkan kepalanya. Dengan kedutan pikirannya, baik Yuan Power dan energi mental menyembur keluar ke tikar doa. Tiba-tiba, bola esens Yuan Power yang tak berbentuk muncul di atas tikar doa. Saat bola dari esens Yuan Power muncul, di bawah manipulasi Lindong, itu mulai turun secara bertahap ke bukit hitam. Sebagai bola bergerak mendekat, bukit hitam yang Lindong tidak bisa memindahkan satu titik sebelumnya, memberikan sinar cahaya hitam sekarang. Ada sesuatu, ucap Lindong. Ketika dia melihat bahwa akhirnya ada tanggapan dari bukit hitam misterius, ekspresi gairah melintas di mata Lindong. Tanpa ragu-ragu lagi, dia terus mencampur dan menghasilkan lebih banyak esens Yuan Power dan mengarahkan mereka dengan mantap menuju bukit hitam. Esens yang kuat Yuan Power mulai menutupi lapisan bukit hitam berlapis-lapis. Helai esens Yuan Power mulai meresap ke bukit hitam dengan kecepatan tinggi. Saat proses ini dimulai, warna bukit hitam menjadi semakin dalam dan semakin gelap. Berdengung, berdengung. Ketika intensitas warna bukit hitam mencapai batas tertentu, bukit menghasilkan suara berdengung yang aneh. Seperti gelombang suara yang dipadatkan, suara disebarkan dalam bentuk seperti cincin. Saat gelombang suara merambat, Lindong tiba-tiba menemukan bahwa pancaran dari 4 Soul Tracer lainnya menjadi jauh lebih redup. Kemudian, mereka mulai melayang dan meninggalkan altar batu secara bertahap. Seolah-olah mereka takut kebangkitan bukit hitam. Bocah, sepertinya kamu telah mengambil harta karun lagi. Ucap Marten kecil. Mata Marten kecil bersinar ketika menyaksikan apa yang baru saja terjadi. Sejujurnya, 4 harta karun jiwa bumi cukup kuat, tapi meski begitu, mereka takut dengan bukit hitam.
Karenanya, sepertinya kekuatan yang terakhir pasti cukup kuat. Naik. Lindong menatap bukit dengan anggun, yang ditutupi dengan lapisan esens Yuan Power. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berteriak. Bukit, yang tampaknya melekat pada altar batu, naik perlahan di udara sekarang. Saat bukit hitam naik, tiba-tiba terdengar ledakan di seluruh paviliun klan. Yuan Power seperti awan mulai menghilang dengan cepat, tidak berani datang 10 meter di dalam bukit hitam. Ledakan. 2R. Esens Yuan Power mengalir dengan mantap ke bukit hitam. Seolah sedang dirawat, bukit hitam itu berangsur-angsur melebar dari ukuran telapak tangan ke ukuran beberapa meter dalam waktu singkat. Itu melayang di depan Lindong dan memancarkan gelombang energi yang kuat terus-menerus. Lindong memandang gunung hitam dengan memukau. Pada saat ini, dia dapat mengamati gunung dengan jelas. Di gunung, ada bebatuan yang aneh dan kasar, serta ribuan kaki tebing, yang curam tanpa henti. Itu seperti gunung ajaib yang menjulang di antara surga dan bumi. Pada saat yang sama, aura yang sangat tebal menembus udara. Ini gunung yang sangat berat, ucap Lindong. Lindong mengerang saat menghembuskan napas dalam-dalam. Meskipun gunung itu diangkut oleh esens Yuan Power yang kuat, Lindong masih merasa bahwa gunung hitam itu terus-menerus tenggelam. Berat badan yang menakutkan membuatnya khawatir. Ini karena mengingat kekuatannya saat ini, itu sudah cukup untuk menarik gunung keluar dari bumi, namun gunung hitam yang hanya beberapa meter, memberikan tekanan besar padanya. Ada kata-kata di dinding gunung. Tiba-tiba Little Marten berseru. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan, Lindong segera mengalihkan pandangannya dan cukup yakin, dia melihat 3 kata besar dan gelap di dinding gunung. 3 kata ini lurus dan kuat, dan tampaknya sadar. Tidak jelas, ada aura dominasi tebal atas semua makhluk hidup di bumi yang berasal darinya. Puncak penjara berat, ucap Lindong. Lindong menatap 3 kata besar dan gelap itu dan tertegun sejenak. Seolah-olah dia terpesona oleh auranya. Aura ini, pasti bukan harta karun jiwa duniawi biasa, ucap Marten kecil. Lindong datang setelah menatap 3 kata untuk beberapa saat. Suaranya rendah dan berapi-api pada saat bersamaan. Lindong, cepat cetak segel darahmu sekarang, benda ini tampaknya menguras kekuatan esens Yuanmu untuk bangkit. Cepat, manfaatkan fakta bahwa roh senjata Soul Tracer berada pada kondisi terlemahnya, sekarang dan tangkap untuk dirimu sendiri tanpa penundaan. Little Marten tiba-tiba berteriak ketika Lindong masih shock. Itu bisa mengamati bahwa area gunung hitam tumbuh secara bertahap. Setelah dia mendengar apa yang dikatakan, Lindong mengangguk segera. Itu tidak mudah untuk menangkap harta karun jiwa bumi. Lagi pula, apapun dengan kekuatan spiritual tidak mudah ditangkap. Dengan satu tatapan, yang disebut puncak penjara hitam ini bukanlah artefak biasa. Untungnya, itu berada pada kondisi terlemahnya sekarang. Setelah pulih, mengingat kemampuan Lindong, akan sangat sulit untuk menangkapnya. Batuk, muntah. Oleh karena itu, tanpa ragu-ragu, Lindong menggigit ujung lidahnya dan mengeluarkan ludah darah esensi, yang melewati lapisan esens Yuan Power dan mendarat di gunung. Mendesis. Ketika darah esensinya menyentuh gunung, suara mendesis tiba-tiba meletus. Namun, apa yang membuat urat-urat Lindong melebar adalah, bahwa setelah mencapai gunung, darah esensinya sedang diekstrusi dari gunung oleh kekuatan misterius, mencegahnya untuk dapat menanamkan segel darahnya. Hal ini menentang aku, ucap Lindong sambil menangis ketika ekspresi wajahnya berubah. Setelah melihat ini, Little Marten mendengus dan menggerakkan cakarnya. Cahaya putih hangat keluar dari telapak tangan Lindong. Jimat batu misterius itu. Saat jimat batu muncul, itu menembakkan sinar cahaya putih, yang menelan puncak penjara berat. Sinar cahaya putih ini mengandung kekuatan penekan magis. Saat puncak penjara berat sedang dilanda cahaya putih, laju ekspansi mulai berhenti secara bertahap. Cahaya hitam keluar dari sana, seolah-olah telah bertemu sesuatu yang lebih menakutkan daripada dirinya sendiri, mundur kembali ke gunung dengan cepat. Lindong, lakukan sekarang, teriak Marten kecil ketika melihat ini. Lindong menatap kaget pada adegan ini sebelum dia segera berbalik untuk melirik jimat batu yang tampak sederhana. Apa sih harta ini?
Bahkan gunung misterius itu bisa melawannya, ucap Lindong. Setelah terkejut sesaat, pikiran Lindong bergerak-gerak. Serangkaian darah esensi, sekali lagi, terbang menuju puncak penjara berat dan berusaha untuk menyerang itu. Kali ini, kekuatan menolak semacam itu telah hilang dengan tuntas. Ini memungkinkan darah esensi Lindong memasuki kedalaman gunung dengan lancar dan menanamkan segel darah, yang terdiri dari lapisan darah esensi. Saat segel darah terbentuk, Lindong tiba-tiba merasa bahwa berat gunung hitam menghilang. Kekuatan penangkal unik itu juga lenyap sepenuhnya. Berdengung. Gunung hitam membuat suara mendengung. Setelah beberapa saat, tubuhnya mulai menyusut dan kembali ke ukuran telapak tangan. Kemudian mendarat di telapak tangan Lindong dengan perlahan. Lindong menunduk dan melihat gunung mini di palamnya. Sebuah kegembiraan yang tidak bisa disembunyikan muncul di wajahnya. Dia tahu bahwa dia akhirnya menaklukkan puncak penjara berat lalu. Bersambung. Sekian dan terima kasih.